Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang analisis keunggulan dan kelemahan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 dari bab 5 sampai dengan bab 11. Kami beranggotakan 4 orang. Saya Gusmadi Afifah 1804-2051, ada Gilang Novan Pratama 1804-2050, Ayu Suryani 1804-2038 dan Nur Hayati 1804-2035. Latar belakangnya yaitu runtuhnya rezim Orde Baru dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur desentralisasi dan memberikan hak otonomi kepada daerah. Memang menjadi kesempatan pertama bagi daerah-daerah di Indonesia untuk menegaskan lokalitas bentuk pemerintahannya. Namun, hal tersebut justru meninggalkan persoalan-persoalan baru seperti kecenderungan bergantung pada pusat pemerintah yang tersisa sejak sebelum reformasi. Sebagaimana di daerah lainnya, hal ini direspon oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengembalikan bentuk pemerintahan lokal kembali ke bentuk nagari dengan mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2000. Transformasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan baik dalam struktur pemerintahan dan peraturan yang berlaku dalam tatanan masyarakat nagari. Dahulu ketika pemerintahan desa melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Daerah Sumbar Nomor 13 Tahun 1983, nagari tidak pecah dan kelembagaan adat tetap eksis. Sekarang di era otonomi daerah melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Perda Nomor 9 Tahun 2000. Justru nagari lama menjadi pecah dan dibagi dalam beberapa nagari disebut dengan istilah pemekaran. Kerapatan adat nagari atau KAN mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lembaga yang menjaga dan melestarikan adat di nagari. Yang kedua, lembaga pendidikan dan pengembangan adat. Yang ketiga, sebagai lembaga adat. Empat, membantu wali nagari dalam mendamaikan perselisihan masyarakat di nagari. Lima, mengurus urusan adat dan adat istiadat dalam nagari. Dan yang keenam, sebagai mitra pemerintah nagari dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan nagari. Selanjutnya adalah penjabaran atau isi dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dari bab 5 sampai dengan bab 11. Bab 5 yaitu membahas tentang pemekaran nagari. Dalam pasal 15 disebutkan bahwa ayat 1 dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintah nagari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari terhadap wilayah nagari dapat dilakukan pemekaran nagari. Ayat 2, pemekaran nagari dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan memperhatikan keutuhan adat dan sosial budaya setempat serta keharmonisan masyarakatnya. Dan ayat 3, tata cara pemekaran nagari diatur dalam peraturan daerah kabupaten. Sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh Gilang. Kepada Gilang dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan lanjutkan bab ke-6, bimbingan pengawasan, pasal 16. 1. Pemerintahan provinsi berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah nagari. Yang kedua, pemberian memfasilitasi dimaksud pada ayat 1 pasal ini dalam bentuk pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi yang bertujuan untuk memperdayakan pemerintah nagari. Bab 6, bimbingan pengawasan, pasal 16. Ayat 1 berisikan, pemerintah provinsi berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah nagari. Ayat 2, pemberian fasilitasi dimaksud pada ayat 1 pasal ini dalam bentuk pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi yang bertujuan untuk memperdaya pemerintah nagari. Pasal 17, ayat 1, pemerintah provinsi menetapkan keputusan atas keberatan pemerintah nagari mengenai pembatalan peraturan nagari dan atau keputusan wali nagari oleh pemerintah kabupaten. Ayat 2, penetapan keputusan dilakukan setelah mendengar pendapat pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari.
Selanjutnya, bab 7. Kerjasama dan penyelesaian perselisihan. Pasal 18 ayat 1 berisikan wali nagari secara bersama-sama dapat mengatur dan mengurus kepentingan antar nagari setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anak Nagari. Ayat 2. Bentuk dan tata cara kerjasama nagari-nagari antara kabupaten dan nagari dengan kelurahan diatur bersama oleh daerah yang bersangkutan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Ayat 3. Bila terjadi perselisihan antara nagari dalam 2 kabupaten atau kota atau lebih, nagari dan kelurahan diselesaikan secara bersama-sama sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, bab 8. Penyelesaian sengketa Sako dan Pusako. Pasal 19. Berisikan ayat 1. Lembaga adat nagari berfungsi menyelesaikan sengketa Sako dan Pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di nagari dalam bentuk putusan perdamaian. Ayat 2. Bila mana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke pengadilan negeri. Selanjutnya, bab 9. Tugas pembantuan. Pasal 20. Ayat 1. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah nagari yang disertai dengan pemberian sarana, prasarana, dan sumber daya manusia serta pembiayaannya. Ayat 2. Pemerintah nagari dapat menolak tugas pembantuan bila mana tidak disertai dengan pemberian sarana, prasarana, dan sumber daya manusia serta pembiayaannya. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gilang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu. Kepada Ayu, disilakan. Baik, saya Ayu Suliani akan melanjutkan pemateri dari pemateri sebelumnya. Yang soalnya itu bab 10, ketentuan peralihan pasal 21. Yang pertama, selama pemerintahan nagari belum terbentuk menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini, maka pemerintahan desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya. Kedua, bagi desa yang telah beralih statusnya menjadi ke dalam nagari, kekayaan desa sepenuhnya menjadi kekayaan nagari dan dikelola oleh pemerintahan nagari. Pasal 22 ayat 1, untuk melaksanakan peraturan daerah ini, pemerintah kabupaten menindaklanjuti dengan peraturan daerah kabupaten sesuai kewenangannya. Bab 11, ketentuan penutup, pasal 23 ayat 1, peraturan daerah ini sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam rangka pengaturan tentang perubahan pemerintah desa ke pemerintah nagari. Ayat 2, nagari yang berada di kota akan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. Ayat 3, wilayah-wilayah pemukiman baru tetap akan mengikuti pemerintah nagari. Di pemukiman baru ini berada, cara diatur dengan peraturan daerah kabupaten setempat. Ayat 4, dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat nomor 13 tahun 1983 tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum ada dalam Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Ayat 5, ketentuan peraturan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa di Provinsi Sumatera Barat yang bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 24 ayat 1, peraturan daerah ini berlaku pada diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat. Analisis keunggulan dan kelemahan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 bab 5 sampai dengan bab 11. Melalui Perda nomor 9 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintah nagari mengatur sedemikian rupa struktur adat tali tigo sapit, tumpu tigo kajarangan,
sebagai kepemimpinan kolektif beserta kewenangannya di era reformasi. Nagari yang berdiri atas kebijakan Perda nomor 9 tahun 2000 merupakan nagari yang mengalami penyederhanaan menyesuaikan kepentingan daerah. Konsep kebijakan kembali bernagari ini menjadi menyatukan kepemimpinan adat yang representasikan oleh KAN dan pemimpin dinas, yakni wali nagari berbentuk dualisme kepemimpinan dalam bentuk wadah nagari sebagai struktur pemerintahan terendah pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dikeluarkannya Perda Nomor 1 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Perda ini mencoba dengan menetapkan posisi nagari dari kondisi dualisme kepada kondisi tunggal. Artinya, nagari dianggap sebagai satu-satunya sistem pemerintahan terendah bagi masyarakat Minangkabau. Pemerintahan nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya. Dengan demikian, pemerintah nagari dapat mengembangkan seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Bab 5 tentang pemekaran nagari. Keunggulan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pemerintahan nagari dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. 2. Dengan adanya pemekaran nagari sebagai daerah otonomi baru, maka akan memberikan peluang kepada putra daerah untuk mengembangkan potensinya dalam pemerintahan yang selama ini kurang dirasakan. Yang ketiga, memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang keempat, melalui pemekaran nagari, maka pelayanan pemerintah akan mudah. Peningkatan pembangunan ekonomi dengan kemunduran pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, serta penanaman pendidikan politik. Kelemahannya, yang pertama, peningkatan konflik sosial dalam masyarakat. 2. Adanya peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Persaingan elit politik desa. Bab 6 tentang bimbingan pengawasan. Keunggulan. Dalam Perda Provinsi Nomor 9 Tahun 2000 ini dijelaskan bahwa adanya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan nagari. Meskipun nagari merupakan tingkat pemerintahan yang rendah dalam pemerintahan dan ini bertujuan agar tidak adanya penyimpangan dalam proses berjalannya pemerintahan nagari. 2. Ini juga dijelaskan bahwa pemerintahan provinsi wajib memfasilitasi pemerintah nagari, di mana ini merupakan suatu bentuk keadilan dan pertanggungjawaban pemerintahan nagari dengan bentuk pemberdayaan pemerintah nagari tersebut sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari. Kelemahan, dalam peraturan ini tidak dijelaskan tentang siapa orang atau lembaga yang memiliki wewenang langsung untuk mengawasi jalannya pemerintahan dalam negara, tentang hak untuk memfasilitasi berupa bimbingan, tetapi tidak untuk pengawasan secara langsung. Bab 7, kerjasama dan penyelesaian perselisihan. Keunggulan, dalam Perda Provinsi Nomor 9 Tahun 2000 ini dijelaskan bahwa adanya aturan yang mengatur tata cara bertindak dalam nagari. Ini penting karena sistem masyarakat pada pemerintahan nagari adalah sasuku. Jadi, penting untuk diatur agar tidak terjadi perselisihan dan supaya bisa segera diatasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. 2. Dengan adanya pedoman yang mengatur tentang kerjasama dan penyelesaian perselisihan ini dapat meningkatkan keeratan hubungan antara ini tidak ditemukan
kerjasama dan penyelesaian perselisihan. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Hayati. Kepada Nur Hayati, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab 8, penyelesaian sengketa Sako dan Pusako. Keunggulan. Dalam Perda Provinsi Sumbar nomor 9 tahun 2000 ini dijelaskan bahwa adanya pedoman yang mengatur tentang sengketa Sako dan Pusako. Ini merupakan salah satu aturan yang sangat penting dalam nagari. Karena jika dilihat pada kehidupan pada pemerintahan nagari yang sekarang, perselisihan yang sering terjadi dalam nagari adalah masalah harta pusaka. Jadi, ini sangat penting sebagai acuan bagi pemerintahan nagari jika suatu waktu terjadi masalah sengketa Sako dan Pusako dalam nagari yang dipimpin. Adapun kelemahannya, dalam Perda Provinsi Sumbar nomor 9 tahun 2000 ini tidak dijelaskan bahwa sengketa Sako dan Pusako seperti apa yang bisa diajukan di pengadilan. Karena mengingat banyak sekali jenis harta Sako dan Pusako tersebut. Dan juga mengingat pemerintahan nagari memiliki hukum adat yang harus ditempuh terlebih dahulu untuk diselesaikan secara damai sebelum pada akhirnya diajukan ke pengadilan negeri. Bab 9. Tugas pembantuan. Keunggulan. Dalam Perda Provinsi nomor 9 tahun 2000 ini dijelaskan bahwa adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten kepada pemerintahan nagari. Ini merupakan suatu bentuk jaminan bahwa pemerintahan nagari dilindungi di bawah payung hukum yang berlaku dan diakui keberadaannya dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk pemerintahan terendah. Dalam bab ini tidak ada kelemahan yang ditemukan. Selanjutnya bab 10. Ketentuan peralihan. Keunggulan. Ada keunggulan dari pola pemerintahan nagari yang dinilai dapat menjadi modal besar bagi pemerintahan nagari dalam menjalankan dan mencapai tujuan pembangunan. Model pembangunan tersebut adalah anak nagari, pemerintahan suku, sifat orang Minang dan syarat nagari. Pemanfaatan modal yang dimiliki nagari akan menjadikan tingginya partisipasi dan kemandirian masyarakat nagari. Kelemahannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 ini, jika adanya peralihan dari desa ke nagari, maka kekayaan akan dikelola oleh nagari, dan desa akan menjadi kesulitan dalam mengatur masalah pemasukan dan pendanaan dalam kegiatan nagari yang berperan aktif dalam mengelola kekayaan desa. Bab 11. Ketentuan penutup. Keunggulan. 1. Pemerintahan nagari yang dihadirkan kembali dipandang sebagai sebuah pemerintahan yang efektif. 2. Kembali kepada pemerintahan nagari adalah sebuah kondisi yang diharapkan oleh elit adat, namun tidak semua masyarakat nagari memahami esensi pentingnya kembali ke pemerintahan nagari. Hal ini timbul karena sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan nagari dijalankan dengan sistem yang tidak jauh berbeda dengan desa. Pergantian nomenklatur desa ke nagari tidak disertai dengan pengambilan ekonomi asli yang dimiliki oleh nagari. Sebagai sebuah entitas yang memiliki hak asal-usul yang bersifat istimewa, eksistensi pemerintahan nagari seolah-olah hanya perpanjangan tugas tangan pemerintah. Adapun kelemahannya, sepanjang penyelenggaraan pemerintahan nagari di bawah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari hingga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pemerintahan nagari, berbagai persoalan muncul telah berlangsung selama 15 tahun. Pemerintahan nagari awalnya dihadirkan kembali karena dipandang paling tepat untuk mewujudkan demokrasi, partisipasi masyarakat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kualitas pelayan publik, tata kelola, dan daya saing nagari. Hal ini sesuai dengan
sesuai yang diinginkan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesimpulan. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari atau Perda Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang menjadi tema utama desentralisasi dan demokrasi lokal di Sumatera Barat. Dengan lahirnya Perda ini, maka secara resmi sistem pemerintahan desa yang berlaku selama lebih kurang 23 tahun dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan nagari. Kebijakan ini dikenal dengan istilah kembali ke nagari. Karena sistem pemerintahan nagari sudah pernah diberlakukan sebelum tahun 1999. Tepatnya setelah diberlakukannya SK Gubernur nomor 162/GSB tahun 1983 yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 1983. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Hayati. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kami sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.